Halo, ini sudah tersambung dengan baik. Mudah-mudahan baik ya, diridhoi sama Allah. Ini baru mau ngomongin narkoba, jadi kayak begini. Ya apa sih, Rer? Baik, benar. Kemarin bisa disapa dulu ke teman-teman di saya. Assalamualaikum, teman-teman. Apa kabar? Salam sejahtera. Apa kabar? Kalau di Bali sih udah malam ya. Udah jam 8 malam, teman-teman. Salam Sama oklet juga. Semoga di sini juga sehat. sama. Dewa sehat nggak? Sehat, Dewa alhamdulillah sehat Mbak. nggak? Sehat, Lahir alhamdulillah. batin atau lahirnya doang? Statusmu galau mulu. Saya ini sih sebenarnya bukan apa ya. Kalau karena doyan nulis puisi dan kebetulan Bagus. Apa? sukanya di situ, jadi ya gimana ya? Apa? Gak apa-apa, itu kan itu kegalauan yang bisa kita jual kan. Lanjut. Kira-kira begitulah niatnya. Kemarin itu sebenarnya juga Iya. sempat mau ada project itu tapi nggak jadi. Ya belum rezeki lah. Proyek apa? Proyek apa? Uh, ya gara-gara sering nulis gitu, terus ada yang nawarin ini mau nggak dimasukin ke apa buku atau jadi semacam Publisher. gitu. Iya, jadi Dikte. bareng join gitu. Ada yang ngajakin join tapi Mau aja nggak. lah. Mau aja. Kalau jadi manfaat kenapa enggak? Iya betul. Bagus Um, kok. kalau Bagus kok. ini kalau Mbak Lina ini sekarang sibuk ngapain Mbak? Lagi sibuk ngapain? Aku sibuk jualan daster. Sibuk jualan. Oke. Enggak sih, emang mungkin dasarnya aku nggak bisa diem. Kalau kerja kan tetap ya, work from home Hmm, tetap. Senin ya, sampai Jumat, kan sampai Sabtu tetap ada vikon-vikon kayak gitu ya. Terus ya. udah gitu, kalau nulis aku berhenti dulu. Nulis berhenti dulu, jadi lagi males aja gitu. Terus selain itu ikut-ikut kelas online sih. Aku lagi ngambil sertifikasi konselor gitu. Oh ya. Selebihnya, sebentar, sebentar. Selebihnya ini sih bantuin jualan teman-teman kan lagi ekonomi lagi nggak bagus ya. Jadi Ya, aku bantuin aja teman-teman yang punya punya produksi apa aku bantuin jualan. oke. Gitu, Dewa, Oke. gitu. Bentar lagi jadi konselor nah ini. Saya bisa berkonsultasi nih. Aku sebenarnya bukan masalah konselor atau coach. Tadi kan kamu bilang aku psikolog ya. Sebenarnya aku Buat nggak punya buat bukan oh gitu. nggak punya lisensi psikolog. Oh gitu. Ya, ambil aja. Jadi saya juga Nggak punya lisensi psikolog, cuman aku certified coach, iya, sekarang hmm, certified counselor, tapi lebih di luar masalah title, aku mah pengen jadi temen orang lain untuk cerita aja, jadi siapapun boleh cerita sama aku, siapa tahu aku bisa bantu gitu aja. oke. Nah, itu karena memang saya sendiri pengetahuannya limited ya. Jadi karena Hmm. beberapa kali lihat kelasnya Mbak Erlina yang pas di Wiko Fest itu buat saya itu saya bisa memposisikan di situ. Tapi mungkin ya sebutannya itu tadi sebenarnya yang benar itu konselor atau apa sih coach ya, life coach Ah, gitu ya. ya, ya gitu. Oke. Life coach soalnya hidupnya dulu berantakan. Biasanya wise people itu gitu Mbak. Kayak jadi kalau yang wise itu dari experience-nya. Nah ini kalau kita jadi kalau Wajib, kita wajib. eh, nah ini kita kalau kita kaitkan ke narkoba ini Mbak. Kalau tadi kan Mbak Rina barusan ngomong hidupnya berantakan. Tapi sebenarnya level berantakan setiap orang kan beda-beda. Dan faktor apa saja sih Mbak yang mempengaruhi seseorang itu sebenarnya bisa punya pikiran kayaknya nyobain ini enak nih gitu. Atau mungkin dia lagi fragile banget, terus ada temennya datang, lu kenapa kok susah banget, ya, cobain ini deh gitu. Itu Iya, iya, iya. faktornya apa aja ya Mbak yang mempengaruhi? Sebenarnya sih faktornya kayak begini ya. Aku nggak ngomongin agama ya di sini ya. Hmm. Aku Ya, tidak sedang bicara tentang agama dan yang aku share ini berdasarkan pengalaman apa yang aku rasa, aku lihat, aku dengar gitu ya. ya, Kalau misalnya ada pendekatan secara knowledge atau keilmuan sih, ya udah nggak apa-apa juga gitu. Tapi aku pengennya cerita berdasar apa yang aku alamin aja gitu.
kenapa sebenarnya hubungannya narkoba ya? Hubungannya narkoba, kenapa kita sebenarnya mungkin bukan tertarik. Kenapa kita akhirnya mengkonsumsi dan lain sebagainya. Kita harus ngomong bahwa setiap manusia itu nggak semuanya kenal sama dirinya. Atau belum. Mungkin dia kenal hanya sebatas yang luar-luarnya aja gitu ya. Tapi dia nggak kenal dalam emosinya kayak gimana, pikirannya kayak gimana. Dia masih belum mengenali itu secara utuh. Jadi bahasanya adalah self-awareness-nya dia itu masih rendah. Gitu ya. Nah, di situ namanya manusia pasti punya kebutuhan untuk diterima, didengerin, ada kebutuhan, ya kan? Ada kebutuhan manusia untuk diakuin, ada kebutuhan manusia untuk tampil, ada kebutuhan manusia untuk dihargai, macam-macam lah ya. Ini bicara tentang secara mentality. Menurut aku sih narkoba itu hanya masalah apa tuh namanya sebab akibat aja gitu loh. Kan banyak orang yang memang dia juga punya masalah lain, masalah mentality, tapi nggak selalu lari ke narkoba. Oke, gitu. Ada yang shopaholic, ada yang putus nyambung dengan apa lawan jenis, bisa macam-macam kan? Bisa macam-macam gitu. Iya. Gitu. Terus ini Mbak, apa namanya? Kalau misalnya ada nggak sih sebenarnya tadi kan yang saya baca di undang-undang juga nih, itu sebenarnya ini juga bisa dipakai obat gitu. Nah itu ada nggak sih Mbak? Kalau Mbak Rina tahu ya tentang ini memakai narkotik sebagai obat gitu, itu sebenarnya bisa nggak sih? Sepanjang yang aku tahu sih ya, aku nggak ngerti jenis-jenis secara detail, tapi kayak misalnya kayak morfin dan lain sebagainya dalam dosis tertentu dan dalam pengawasan secara medis memang dia bisa untuk digunakan sebagai obat. Tapi kan kalau penggunaannya digunakan tanpa adanya aturan dan digunakan secara bebas itu yang menurutku memang salah kan gitu. Tapi anyway, kalau menurut aku ya nggak penting narkobanya sih. Buat aku sih ya, nggak penting narkobanya. Tapi lebih kepada kesehatan mental is more important ya buat kita semuanya. Iya, betul. Itu yang paling penting. Kenal diri, kalau nggak salah aku kalau sharing di kelasnya apa tuh namanya Wikufest dan lain sebagainya, aku bicara selalu tentang pengenalan diri. Karena gini loh ceritanya, aku cerita ya, mungkin teman-teman bisa sebagai, kan mungkin teman-teman alumni kita anak baik-baik semua lah ya, mungkin gitu kan. Dan mungkin sekarang udah punya anak dan lain sebagainya gitu. Tapi ini sebagai referensi aja. Dan sekarang aku nanya, emang narkoba sampai hari ini masih ada nggak? Maksudnya beredar di pasaran? Ya, masih ada kan yang pakai? Ya, masih ada. Bisa jadi lebih banyak, jenisnya lebih banyak, kita nggak ngerti gitu. Tapi bicaranya adalah dulu sekelilingku gitu ya, sekelilingku kenapa mereka menggunakan, ada yang memang mereka ada kebutuhan secara eksistensi. Kemudian lingkungannya dia ketemu dengan lingkungan yang mungkin salah gitu. Lingkungannya mungkin salah. Kemudian akhirnya mereka menggunakan, mereka menjual, akhirnya mereka kecanduan gitu. Itu kaitannya kayak gitu. Ada juga yang kita lihat dari keluarga baik-baik aja. Kemudian apa tuh namanya secara ekonomi dia juga oke. Tapi kenapa dia menggunakan? Ya karena juga temen juga. Jadi mereka berasa kalau aku nggak pakai nggak asik kali ya. Kayak begitu. Cuman kadarnya kan macem-macem. Nah, narkoba itu kalau kita udah nyoba yang level segini, terus kayak orang itu ngerasa butuh eksistensi, nyobain lagi sampai itu kayak dia men-challenge dirinya dia sendiri gitu loh. But anyway, nggak ada masalah yang nggak ada solusinya lah gitu. Makanya kalau menurut aku yang kita bilang bahwa kita lebih waras, mungkin kita lebih waras di hal ini, kita lebih waras, mungkin di hal lain kita kurang waras. Ya support, jangan dijauhin. Betul. Jangan dijauhin. Orang kayak gitu tuh kan sebenarnya perlu dirangkul, perlu diajak ngobrol, lu kenapa sih gitu kan. Jangan juga dijudge, lu tuh ini begini lu ntar masuk neraka, kayak sok tahu aja siapa yang masuk surga sama masuk neraka kan. Kita gak tahu gitu. Iya, aduh, hari gini kita ngomongin surga sama neraka gitu kan. Jadi menurut aku sih itu tuh sangat bisa disembuhkan. Makanya kalau orang direhabilitasi, aku nggak ngerti ya proses rehabilitasi, karena kalau keluargaku terdekat, rehabilitasinya nggak sampai kayak ke RSKO dan lain sebagainya. Ternyata
bisa karena kurang kasih sayang dari orang tua atau kelebihan kasih sayang dari orang tua. Oh ya. Jadi bentuk kasih sayangnya itu salah gitu loh. Bisa juga dia under pressure. Banyak banget ya kalau kita ngebahas bagaimana cara didik orang tua. Kayak contohnya, aku tanya kan pernah di waktu aku ngisi di Wikufest, apakah di ruangan ini sekolah di STM Telkom itu benar-benar keinginannya dia sendiri? Kan belum tentu kan? Belum tentu, benar. Ya Belum tentu. kamu keinginanmu sendiri atau enggak? Kalau aku mah bukan keinginanku juga. Kalau saya 50-50 sih soalnya. Iya, Karena pilihannya iya. Aku juga 50-50 gitu. Tapi pada saat aku masuk ke sekolah, aku ngerasa itu bukan duniaku banget. Aku ngerasa nggak diterima oleh teman-temanku sekitar gitu. Kayaknya mereka ngeliat aku stranger by the day gitu. Sopo sih arek iki ngono kan. ya. Terus akhirnya kan kita butuh butuh menunjukkan diri apa yang bisa aku andalin. Aku juga pengen diterima sama orang lain. Nah, pada pada saat frekuensi penerimaan itu nggak sama, ya dia akan cari jalan lain, cari jalan lain, ketemu sama lingkungan yang salah, ya jadilah gitu. Terus kebiasaan kita adalah anak-anak yang tidak semuanya terbuka sama orang tua. Alasannya apa? Nggak mau ngerepotin orang tua, nggak Ya. mau nyusahin orang tua, gitu kan? Ya, benar, benar. Padahal kalau aku sekarang udah jadi orang tua ya, maunya anakku semua cerita gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang bikin kita ternyata ya cari pelampiasan, cari pelarian yang kayak gitu gitu loh. Nah, kemudian pada saat kena, maksudnya kenalan, kalau aku sih aku nggak terlalu suka ya narkoba, aku nggak suka, aku nggak suka. Karena buat aku apaan sih ini gitu gitu. Walaupun lingkunganku menggunakan, eh ngapain ya bikin pusing gitu kan? Karena aku dulu Ya. tuh pengidap asma ya. Orang Ya. kalau sakit asma konsumsi obat kebanyakan udah kayak orang teler, udah Ya. lemes-lemes gitu. Nah terus Benar, benar. ngapain kita pakai? Aku mikirnya kayak gitu waktu itu, walaupun sekitarku itu segala macam deh gitu kan. Nah terus akhirnya aku melihat, oh iya pada saat satu keluargaku menggunakan dan itu ngabisin duit banyak lah, udah itu bertahun-tahun. Hmm. Dan sampai mereka nekat ya, mereka tuh nekat banget loh bisa kalau kayak gitu. Mau nyuri kayak, mau ngerampok kayak dan lain sebagainya. Mereka bisa nekat banget. Itu ternyata dalam kurun waktu sekitar 2 tahun, mereka bisa sembuh. Dan itu memang support keluarga itu luar biasa sih. Penting Dia banget, memang penting banget. penting banget. Kemudian kita menseleksi apa tuh namanya temen, tapi tanpa gini loh. Ada cara emang kita nggak mau dia deket sama itu ya, tapi nggak bisa langsung frontal karena mereka pada saat itu merasa trust dengan lingkungan yang sana gitu. Ya, betul. Pada saat kesadaran si pecandunya ini masih rendah, ya kita jangan langsung kayak perangnya tuh kelihatan banget. Kasih sayangnya harus gede banget supaya mereka ngerasa diterima. Ya, Gitu, Dewa. betul Panjang ya sekali. kalau aku jelasin ini, ya ampun. Oh, ini tadi yang menarik itu ke ini kan, ke orang tua, karena kalau misalnya ini mungkin yang terjadi sama generasi saya, paling nggak yang saya alami, nggak cuman sebenarnya merasa bahwa takut nyusahin orang tua, tapi juga ada beberapa orang itu yang malah takut ke orang tuanya. Nah ini mungkin juga Benar, kan benar kalau orang banget. ada gitu.